Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Pugayopin Official ini. Dan semoga di hari ini kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat menjalani kehidupan yang semakin hari semakin complicated. Berbagai macam masalah itu timbul dan tenggelam ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai satu pembunuhan yang menimpa seorang ibu dan putri kandungnya yang terjadi di Subang, Jawa Barat, di rumah mereka sendiri. Iya, itu adalah pembunuhan seorang ibu bernama Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Oh ya, saya mau mengatakan bahwa sekarang adalah bulan Januari tahun 2022, sementara kejadian kasus tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2021. Itu artinya sampai dengan saat ini sekitar 5 bulanan, penyidik kepolisian Polda Jawa Barat belum juga bisa mengungkap siapa pelaku ataupun dalang pembunuhan tersebut. Itu yang membuat kita sebagai masyarakat awam itu merasa sangat kecewa ya. Mengapa kasusnya begitu lama terungkapnya gitu ya. Padahal kan kalau kasus-kasus lain bisa seminggu, 2 minggu barangkali ya. Atau sebulan lah paling lama. Ini udah hampir 5 bulan sampai sekarang masih belum terungkap juga siapa dalang di balik pembunuhan tersebut. Itu yang membuat kita sebagai masyarakat merasa ikut simpati, empati, tapi juga ada rasa kecewa, ada rasa unek-unek juga yang kepingin dilontarkan kepada si pembunuh itu, juga merasa prihatin kepada keluarga korban yang ditinggalkan, yang sampai dengan saat ini, terutama keluarga dari Ibu Tuti Suhartini ya, yang sampai dengan saat ini merasa sangat kehilangan kepergian saudara mereka sendiri dan ponakan dan saudara mereka sendiri. Jadi saya berharap sih ya, Polda Jawa Barat, Polres Subang yang dibantu dengan tenaga ahli dari Polda Jakarta juga ya, itu kan sudah mengungkap semuanya, memberikan analisanya dalam bentuk forensik, dalam bentuk keterangan secara medis, secara forensik gitu ya kan. Itu seharusnya sudah bisa membantu mengungkap kasus ini ya dengan lebih cepat gitu ya. Cuma kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam sana, apa yang terjadi di lingkup kepolisian Polda Jabar atau Polda Sumedang, atau apa yang sedang kesulitan apa yang sedang mereka tangani itu, yang sepertinya tidak menemukan jalan terang gitu kan. Kecuali memang baru-baru ini polisi Polda Jawa Barat menyebarkan dua sketsa pembunuh ya, ataupun siapalah itu, sketsa pembunuh, tapi masalahnya itu sketsanya itu tampak dari samping dan belakang gitu, bukan dari depan ya. Kalau namanya sketsa kan harusnya dari depan ya, dari wajah. Jadi kita sebagai masyarakat awam, mana tahu ada yang mengenali wajah tersebut, itu bisa dengan cepat untuk membantu menangkap si pelaku. Tapi kan masalahnya kita nggak tahu seperti apa wajahnya, karena tampaknya itu dari samping dan dari belakang. Sementara untuk baju biru kotak-kotak yang pelaku pakai dengan potongan rambut pendek yang sangat rapi, itu semua orang di Indonesia itu sangat banyak ya jumlahnya yang bertipe seperti itu ya. Jadi kita walaupun polisi sudah
menyerahkan itu sketsa tersebut kepada masyarakat untuk membantu tolong mencarikan. Nyatanya kita sebagai rakyat, masyarakat merasa kebingungan karena memang sketsanya nggak jelas gitu kan. Kalau cuma body aja ya kita takut untuk mengira-ngira. Tapi kalau bentuknya dari wajah secara jelas, apa ada tai lalat, apakah pakai kacamata seperti saya, apakah ada kumis, kita kan nggak tahu ya. Jadi itulah polisi kesulitan kita sebagai masyarakat yang diminta polisi untuk menangkap pelaku dengan berdasarkan sketsa mereka itu juga merasa kesulitan untuk melakukan penangkapan karena kita nggak tahu gelap wajahnya itu seperti apa gitu. Tapi sih walaupun apapun yang terjadi, sesulit apapun, saya secara pribadi mengatakan bahwa pasti kasus ini akan terbongkar. Tapi sebenarnya gini ya, pihak kepolisian kan sudah memanggil sekitar 59 atau 69 saksi, ya, saksi di TKP ataupun saksi keluarga ataupun saksi orang-orang yang ada di sekeliling tempat tersebut, di tempat kejadian perkara ya. Itu kan mereka sudah diminta keterangan ya secara detail ya. Masa sih dari saksi sebanyak itu belum bisa diambil kesimpulan siapa-siapa aja orang yang terlibat sebagai pelaku ataupun dalang atau mau sekedar membantu dari kejadian ini. Soalnya gini, baru-baru ini beredar di video seorang pria dari tanah Sumatera gitu ya, yang mengatakan bahwa dia didatengin oleh arwah mendiang Ibu Tuti dan Amel yang memberikan kesaksian secara detail proses kejadian pembunuhan tersebut di rumah Ibu Tuti sendiri. Saya mau bertanya, apakah keterangan dari seseorang yang diberikan mimpi oleh almarhum Ibu Tuti secara langsung menyampaikan kronologisnya kepada dia itu nggak bisa dijadikan saksi? Soalnya kenapa? Orang ini yang dari Sumatera ini dia secara detail menceritakan kejadian dari sebelum pembunuhan ketika para tamu itu datang ke rumah sampai dengan pembunuhan, sampai dengan memasukkan jasad Ibu Tuti dan Amel ke dalam bagasi mobil Alphard tersebut. Orang ini bisa menceritakan sedetail itu kepada kita semua. Apakah hal ini tidak bisa menjadikan sebagai rujukan atau kesaksian di kepolisian, mengingat dibanding saksi yang lain yang langsung di TKP ataupun di sekitaran itu yang cuma sepotong-sepotong dapat infonya, itu bukankah kesaksian orang ini yang dimimpiin tersebut itu secara detail? Apakah itu nggak bisa dijadikan saksi oleh kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut ya? Soalnya di dalam mimpi tersebut dia bercerita bahwa pada sekitar pukul 11 lewat sekian Ibu Tuti dan Amel itu kedatangan bukan seorang ya, kedatangan tamu bermobil sebanyak 3 orang, ya kan? Tamu tersebut awalnya itu bertandang secara baik-baik, ngobrol di teras, lalu kemudian masuk ke dalam rumah. Mereka juga sedikit beraktivitas di dalam rumah tersebut. Cuma dalam satu kesempatan terjadilah debat di antara mereka, debat yang sangat panas yang membuat Amel itu ngeri untuk mendengarkan, sebel gitu kan. Akhirnya Amel masuk ke dalam kamar dan bermain game tidak menggubris debat yang dilakukan oleh ibu dan para tamunya tersebut.
Lalu setelah beberapa saat tamu itu pergi dan Ibu Tuti masuk ke dalam kamarnya, Amel itu pun kedatangan seorang tamu juga, yang itu adalah tamu dia ya, teman atau siapalah itu, kita nggak pernah tahu siapa yang datang itu, bertamu. Cuma di antara obrolan mereka yang sedang melakukan aktivitas sesuatu tersebut, salah satu dari tamu yang menggunakan mobil tadi itu datang secara diam-diam lewat kebun belakang masuk ke TKP. Cuma masalahnya kan di TKP sedang ada tamunya Amel ini yang seorang lagi. Akhirnya dia menunggu sebentar di luar, berharap tamu tersebut cepat keluar agar dia bisa masuk ke dalam rumah untuk menanyakan sesuatu, barangkali seperti itu. Cuma tamunya Amel ini lama nggak pulang-pulang, nggak keluar-keluar. Akhirnya karena nggak sabar, orang ini yang saya sebut pelaku lah ya, si pelaku yang menunggu di luar ini, dia nggak sabar masuk ke dalam rumah, langsung bertengkar atau berdebat lagi dengan Amel. Apa yang mereka perdebatkan, apa yang mereka pertengkarkan, kita nggak pernah tahu ya masalahnya apa. Cuma terjadilah perdebatan 3 orang ini, ya kan? Nah, pertengkaran ini ternyata mengundang Ibu Tuti yang sudah masuk ke dalam kamar untuk keluar dan membela Amel ataupun menengahi masalah tersebut. Cuma karena sudah kalap, akhirnya Ibu Tuti kena pukul hingga membuatnya pingsan.